Shalom Go Student, apa kabar teman-teman semua? Aku percaya teman-teman dalam keadaan sehat dan juga happy ya, happy semua, dan juga jangan lupa bersyukur. Nah, hari ini aku dipercayakan untuk bawain sharing di Go Student Online Sharing. Nah, sebelum itu aku mau ingetin juga teman-teman untuk kalau Go Student Online Sharing itu akan tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube Go Bogor, ataupun teman-teman juga bisa cek di Instagramnya go_student. Nah, untuk kali ini aku mau sharing yang aku kasih judul sharingnya ini Tawar Hati. Nah, teman-teman pernah gak sih ngalamin kayak teman-teman tuh merasa capek, jenuh, lelah, bosen sama rutinitas teman-teman kayak sekolah lah, kuliah, pekerjaan teman-teman, atau bahkan pelayanan atau kewajiban lain yang teman-teman harus penuhi setiap harinya, kayak kegiatan sehari-hari teman-teman. Nah, apa pernah nggak sih kalian kayak hati kalian tuh ya udahlah mau gimana lagi gitu, ya udahlah capek, ya udahlah ikutin jalan capek, tapi di dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan tuh nggak ada passionnya, nggak ada semangatnya. Nah, itu teman-teman kalau dibiarin terus-menerus bakal jadi hati kita tuh bakal jadi tawar hati. Hati kita tuh akan jadi kosong, akan jadi hampa, nggak ngerasain apa-apa, nggak ada semangat, nggak ada apinya. Kayak kalau dalam pelayanan kayak kita udah nggak bersemangat untuk pelayanan, nggak ada api pelayanannya gitu. Nah, itu juga mungkin terjadi di dunia pekerjaan kita atau sekolah kita atau kegiatan kita sehari-harinya. Nah, aku diingetin lagi sama Tuhan untuk jangan sampai kita jadi orang yang tawar hati ya teman-teman, karena itu udah bahaya. Di Amsal 24 ayat 10 itu bilang kalau tawar hati, kitanya memilih untuk tawar hati, maka kekuatan kita akan kecil. Jadi fisik kita akan capek, kita akan gampang kecewa sama orang atau sama diri sendiri, sama Tuhan bahkan. Kenapa sih kita bisa tawar hati? Karena kita membiarkan kayak kesesakan, kejenuhan, rutinitas, lelah, capek itu mendominasi hati kita. Nah, setiap orang pernah gak sih ngalamin kesesakan, kejenuhan? Ya pasti pernah lah ya. Dalam beraktivitas pasti capek, ya wajar, manusiawi gitu. Aku mau kasih contoh kayak satu tokoh Alkitab yaitu Paulus, yang dia ngalamin kesesakan di dalam pelayanannya dia sama Tuhan. Tapi Paulus ini memilih untuk tidak tawar hati loh teman-teman. Teman-teman bisa kita mau baca di 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Paulus mengakui kalau manusia lahiriahnya ini semakin merosot, atau bisa dibilang jasmaninya, fisiknya capek, lelah dalam rutinitas yang dia lakukan. Dia apa sih? Pelayan Tuhan. Dia mungkin menginjil gitu ya, mungkin dia ditolak apa segala macam, tapi dia tidak membiarkan kesesakan yang dia alami itu untuk mempengaruhi hatinya, mempengaruhi perasaannya, tidak membuat dirinya tawar hati. Karena apa? Karena dia selalu memperbaharui manusia rohnya dari sehari ke sehari, berarti setiap hari. Gimana caranya dia bisa memperbaharui manusia rohaninya sehingga hatinya tidak tawar hati? Justru ya, dia membuat pilihan yang tepat, memilih untuk membawa kesesakannya dia, membawa kelelahannya dia, membawa kejenuhannya dia, masalahnya dia, himpitannya dia, dihimpit kesesakannya itu ke hadapan Tuhan. Dia bawa untuk menenangkan dirinya dia di hadapan Tuhan, sehingga manusia rohnya dia selalu dibaharui dari hari ke hari. Kita harus ingat kalau Tuhan kita itu mengetahui segala sesuatu, bahkan hati kita yang kecil, suara hati kita yang paling dalam, itu pun Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu solusinya gitu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah, aku diingetin banget melalui sharing ini juga, di-remind gitu ya, untuk kalau kita udah capek dalam rutinitas segala macamnya gitu, kewajiban kita sebagai ya apalah status kita saat ini, mungkin aku untuk pekerja segala macam gitu, jangan lupa
kita untuk memperbaharui manusia roh kita. Dengan apa? Dengar-dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Mungkin halnya kayak sepele gitu ya. Ya sediain waktu untuk Tuhan. Mungkin sepele, tapi itu akan menjadi dampak yang besar untuk hati kita gitu ya. Jadi jangan menyepelekan yang namanya tawar hati, teman-teman. Jadi harus dijaga hatinya sama-sama supaya kita bisa dengar suara Tuhan, bisa tahu dan menjalani setiap rutinitas kita, kegiatan kita dengan bersukacita dan mengucap syukur sama Tuhan. Oke, ini sharing yang aku bisa bagiin buat teman-teman. Semoga bisa memberkati teman-teman juga ya. Sampai jumpa lagi di Go Student Online Sharing minggu depan. Bye-bye.